Kita melakukan perjalanan dari Aceh Tamiang menuju ke kota Banda Aceh, tapi kali ini tuh perjalanannya terasa panjang dan lama ya, karena total waktu tempuh kali ini tuh sampai 20 jam teman-teman ya. Walaupun begitu, kita sangat menikmati perjalanan kali ini karena saya baru pertama kali makan siang di Kuala Langsa seperti ini. Wah, ini makanannya enak, pemandangannya juga oke sekali. Kita juga singgah di daerah Grogol ya untuk menikmati kuliner yang ada di sini ya. Contohnya ada mie kocok ini sama sate matang ya. Daerah ini ramai sekali karena menjadi pusat transit untuk makan-makan sebelum naik ke jembatan Kutablang yang mengarah ke kota Banda Aceh. Yuk ikuti keseruan perjalanan kami kali ini, tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita melakukan perjalanan dari Aceh Tamiang menuju ke kota Banda Aceh. Kita mulai perjalanan dari Kecamatan Seruai, Aceh Tamiang. Dari sini tuh cuaca cerah sekali dan kanan dan kiri kita lihat lumpur itu masih banyak ya daerah sini teman-teman. Karena daerah sini juga terkena banjir bandang kemarin. Kebetulan di sebelah kanan ini juga ada sungai ya, Sungai Tamiang itu tepat di sebelah kanan ini teman-teman. Nah, ini salah satu daerah yang terdampak cukup berat juga nih ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini tuh memang mayoritasnya perkebunan sawit ya. Jadi ini kita mau menuju ke jalan lintas Banda Aceh Medannya dulu nih teman-teman. Ini di jalan Titik Kuning ya. Titik Kuning Rantau Aceh Tamiang. Dia mengarah ke Simpang Upah, Simpang Opak. Untuk mengarah ke jalan lintas Banda Aceh Medan. Di depan ini jelek jalannya nih. Ke gerus air ya. Jadi memang tinggi sekali air di sini teman-teman. Di jalan menuju ke Simpang Opak ya. Ada Huntara ya. Itu bahkan sana juga air kecil tuh. Gerak yang orang juga gerak kan. Di sana tuh air bekerja gerak sana. Yang satu sana, yang satu Pintu sini. masuk utama. Ini begonya kenapa nggak bekerja? Itu tengok cantik kali rumput itu. Ya masuknya depan ada namanya. Sampai ke sana ya. Di depannya umat berkering Di depan ini Simpang Opak ya. panas. Aceh Tamiang, ke kanan ke arah Langsa Banda Aceh, ke kiri ke arah Medan ya. Dari sini kita mengarah ke kota Langsa dan kita rencananya mau singgah dulu di Langsa ya. Kebetulan ini udah siang, jadi kita mau makan siang dulu di Kuala Langsa. Lihat pemandangannya seperti ini. Wah, indah sekali ya. Di sini tuh ada ikan semilang ya. Untuk teman-teman yang ada di seputaran Langsa pasti tahu sekali ya warung yang menjual ikan semilang ini. Nah, bentukannya seperti ini ya. Dia kayak masak kari seperti ini. Wah, di bawahnya juga seperti ini ya. Ini di bawah warungnya ya. Kita bisa melihat ikan-ikan. Kemudian juga ada kapal yang sedang bersandar seperti ini. Dan sambil makan ya, pemandangannya seindah ini ya teman-teman. Ini langitnya juga cerah sekali. Menurut saya ini salah satu tempat yang wajib dikunjungi sih kalau kalian lagi berada di Kuala Simpang atau lagi di Langsa ya teman-teman. Dan ini anak-anak masih menikmati suasana di sini ya. Mereka tuh kasih makan ikan pakai sisa nasi ya. Yang rencananya kita cuma sebentar, jadi kita tuh udah berlama-lama di sini teman-teman. Makanya saya bilang perjalanan kali ini tuh sangat panjang ya, memakan waktu banyak. Ternyata kita juga banyak istirahat nih, banyak main-mainnya. Ya banyak santai-santainya seperti ini ya. Ya gimana nggak santai ya pemandangannya kayak gini. Makannya sebentar tapi santainya lama sekali ini teman-teman. Nah ini suasana warungnya itu seperti ini ya. Warungnya itu luas sekali ya dan bersih juga. Jadi memang enak sekali tuh makan siang di sini teman-teman. Dan untuk rekomendasi saya sih kalian harus pesen ikan semilangnya. Karena ikan semilang ini jarang sih di warung lain itu menyediakan ya. Nah berikut ini nama warungnya nih, Umi Ikan Semilang ya. Pokoknya rekomendasi lah di sini ya. Harganya juga oke sekali teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi perjalanan dari Kuala Langsa, kita menuju ke Kota Langsa kembali nih. Jaraknya itu dekat aja ya teman-teman. Dan di Kota Langsa daerah seputaran terminal kita tuh beli terasi dulu nih ya. Ada emak-emak di rumah pesan terasi dan kecap. Jadi kita nih beli dulu nih ya. Di jalan ini tuh banyak yang jual ya. Kalian bisa pilih aja lah yang mana aja ya. Lanjut sekitar 50 km dari Langsa, kita tuh sampai di Perlak ya. Ini daerah Perlak ya teman-teman ya. Kita lihat dulu suasana di sini. Jadi Perlak juga terkena banjir ya. Kita lihat ini debunya tebal ya. Karena ini lumpurnya juga masih banyak, cuma udah mengering ya. Untuk aktivitas sih memang untuk di jalan lintas ini terlihat sudah normal ya. Padahal pertokoan itu masih banyak juga yang belum bersih dan belum buka juga sih. Kita sampai di Idi Raya. Baru ngelewatin pusat perkantoran Idi Raya. Ini ada sekolah apa? SMA 1 Idi Raya. Ya, sekolah udah aktif. Ini tepat di jam berapa nih? Jam berapa? 13.5. Jam 13.52, hampir jam 2 siang ya. Ada lagi baru buka nih, Senior Kopi ya. Wah, warung kopi juga udah kayak Banda Aceh ya. Di mana-mana pun udah warung kopi. Kanan kiri warung kopi. Ini ada Bank Aceh Idi. Jalannya juga banyak lubang besar-besar ya. Harus hati-hati nih. Sepanjang jalan sih udah banyak jalan rusak ya. Semenjak bencana ini makin parah. Jadi nggak bisa cepat lagi kalau kita melintas Banda Aceh Medan. Oke, nggak lama kita sampai juga di Kabupaten Aceh Utara dan kita tentunya akan singgah dulu ya. Kita mau beli minum dulu nih dan cari cemilan juga ya. Ya teman-teman, jam 16.00 kita sampai di Kota Luksukun ya. Jadi ini ada SPBU sebelah kiri dari arah Medan. SPBU-nya nih lengkap sekali ya teman-teman ya. Ada ATM di sini Bank Aceh dan BSI, ada Indomaretnya. Sebelah sana ada kamar mandi sebelah sana ya. Dan ada musolanya tuh di sana tuh. Dan nih ada KFC-nya nih teman-teman. Ada KFC di sini ya. Ada musolanya tuh teman-teman di sebelah sana tuh. SPBU-nya juga luas nih ya. Oke, kita barusan belanja nih di Indomaret yang di sini ya. Ada AC-nya, pokoknya nyaman lah. Oke, ini yang paling penting juga nih ya. Ada BSI sama Bank Aceh. Kita istirahat di sini dulu teman-teman. Sebentar lagi kita jalan, nah itu baru azan asar ya. Kita masih di SPBU yang ada di Luksukun ya. Sebelah sini toiletnya. Ini ada rest area. Bisa untuk duduk-duduk, tidur-tiduran bisa di situ ya. Musolanya ada di sini. Di sini juga ada Perta Coffee. Nah, ini ada warung kopinya nih. Kayaknya full AC di dalam ya. Soalnya ketutup sama kaca. Kalau malam nih kayaknya di luar juga rame ya. Mantap sih. Nih. Ya, jangan tuh di depan. Jangan tuh di depan. Siapa nih orang Luksukun yang suka duduk di sini nih, Perta Coffee. Oke, setelah singgah di SPBU kita lanjut jalan lagi, tapi belasan kilometer aja kita langsung singgah lagi di Martabak Durian Samudra Paseh yang ada di daerah Gedung ya. Lokasinya di pojokan ini teman-teman, di bawah jembatan turunan ini ke kiri. Dan ini kita udah beli 2 bungkus, per bungkusnya itu 10.000 teman-teman. Ya, ini udah sampai Luksmawe, sebelah kiri ini Politeknik Luksmawe ya. Habis ini kita belok kiri aja ke Jalan Elak. Nanti
nanti tembusnya ke Kutablang, Grogol ya. Jadi nggak masuk ke kota Loksmawinya. Nah, nanti di depan tuh belok kiri kita. Ini apa, rumah sakit? Rumah sakit Cut Mutia sebelah kiri juga. Ini jam 17:05 sore hari, ramai sekali. Ini aman. Nah, kita belok ke kiri, jalan Elak ya. Jadi ini nggak pandai sih. Itu teh ini. Ya betul ini. Kok nggak masuk? Ada mobil bawa bantuan ya. Kemungkinan itu mengarah ke Bandar Mariah ya. Dari sini bisa tembus ke Jalan KKA ya. Ini kita masih di Jalan Elak dari Loksmawi menuju ke Biren ya. Nah, ini es campur merpati ya yang viral di TikTok nih. Nah, ini dia nih, es campur merpati. Es campur merpati itu ada di Jalan Elak ya. Nggak jauh dari Loksmawi lah. Tadi sebelum sampai sini juga ada SPBU sebelah kanan ya. Jadi terakhir saya lewat sini tuh SPBU yang sebelah kanan tadi itu nggak ada ya. Ini baru sih SPBU tadi. Untuk teman-teman yang nggak suka jalanan ramai perkotaan itu bisa lewat Jalan Elak ini aja ya teman-teman. Ini rekomendasi sekali sih menurut saya. Jalanannya terbilang mulus ya. Ada sih beberapa bagian yang jelek, cuman nggak banyak lah, masih aman sekali. Jalannya nih kalau yang lurusan ini mirip jalan tol sih ya. Jadi kita tuh bisa cepet di sini. Kanan dan kiri itu masih banyak tanah kosong ya. Di sini tuh adanya tuh kayak gudang-gudang besar seperti ini ya. Di sepanjang jalan ini sih banyak gudang-gudang kayak gitu, gudang-gudang produk ya. Oke, ini simpang 4 ke kiri ke jalur KKA ya, Bandar Mariah ke sana. Oke, ini kita lurus untuk tembus ke Kutablang. Kalau kanan tadi tembus kembali ke kota Loksmawi ya. Ramai sekali di sini ya. Oh, bakso ini juga ada tadi sana. Udah benar Maria. Turun kan. Jadi ini rame, mungkin dari Bandar Mariah juga udah lewat sini semua ya. Jadi ramai sekali jalur ini. Oke, jam 6.08 kita sudah keluar dari Jalan Elak Loksmawi dan ini sudah sampai Jalan Lintas Banda Aceh Medan yang di daerah Biren ya. Jadi daerah sini tuh suasana sorenya seperti ini ya teman-teman ya. Daerah sini juga terkena banjir bandang kemarin. Jadi ini masih kelihatan sih lumpurnya sebelah kanan dan kiri itu masih ada, dan kalau lagi kering kayak gini sih jadi berdebu ya. Banyak pertokoan itu masih belum diberesin dan masih belum buka juga nih sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat nih sebelah kanan nih ada bengkel mobil ya. Nah ini tuh rame teman-teman. Bengkel mobil tuh masih pada antri mobilnya untuk dicuci kembali ya, yang mobil kerendam banjir ya. Nah gini ya kondisi menuju ke Jembatan Kutablang. Jalan lurusan ini berdebu sekali ya. Lihat berdebu sekali nih. Kita mau singgah di sebelah kanan di Mie Kocok Ajo yang deretan sate apaleh Grogol juga. Untuk lokasi-lokasinya nanti saya sematkan linknya di deskripsi ya. Lokasi-lokasi yang saya singgahi. Jam 6 lewat ya. Kita sampai di seputaran Sate Apaleh Grogol. Ini sampai Sate Apaleh Grogol. Nah, kita mau makan di sini nih. Ada Mie Kocok Ajo ya. Kita parkir di sini aja nih. Boleh kan? Sore hari ramai sekali nih, Sate Apaleh Grogol ya.
Ini lagi makan martabak durian Samudra Pase. Mana Mare? Enak nggak? Coba lihat selinya. Masih ada di dalam itu. Kakinya nggak boleh gitu ya. Kalau berlebih. 2 jam di Kota Blang malam ini ya, tanggal 14 Januari 2026. Ya teman-teman, kita sampai juga di depan jembatannya ya. Ini jam berapa dah? Hampir jam 10. Nah itu ada petugas ya. Jam 3.4. Ada petugas dishub ya. Kurang lebih 2 jam malam ini ya. Kita antri. Mudah-mudahan habis ini kita bisa lewat nih. Lihat dulu di sekitar ada yang jualan durian. Ada yang jualan apa ini? Roti-roti. Ini lagi jalan di sebelah sana ya. Mudah-mudahan habis ini. Mudah-mudahan nggak lama lagi ya. Udah bosan sekali nih. Ini juga ada yang jualan roti bakar. Setelah antri yang sangat lama sekitar 3 jam di jembatan Kota Blang Biren menuju Banda Aceh, kita singgah dulu nih di Masjid Agung Jempa Biren yang ada di tengah kota Biren ya. Jadi tadi anak-anak kita mandiin di sini ya karena memang berkeringat dan kelamaan di antrian tadi, energi kita juga habis ya. Jadi kita benar-benar istirahat di sini teman-teman sebelum kita lanjut perjalanan. Dan ini kita udah lanjut perjalanan dan tadi di tengah jalan kita juga sempat tidur di masjid sebentar ya, beberapa menit karena ngantuk ya teman-teman ya. Dan ini kita udah masuk tol Sibanceh. Saya itu masuk gerbang tol Padang Tiji. Dan di tol Padang Tiji ini masih fungsional sampai tanggal 22 Januari 2026. Ya, ini dibuka fungsional karena memang belum selesai 100% teman-teman. Buktinya ini di setengah jalan ini ya. Ini masih belum bisa dilewati ya karena memang belum selesai. Nggak tahu kadang masih ada bagian-bagian bukit yang belum bagus ya kerokannya ya, takut ada batu-batu yang jatuh gitu teman-teman karena ini kan di kaki gunung Selawah teman-teman ya. Dan ini kelihatan juga nih bukan debu ya, ini kabut teman-teman. Ternyata jam-jam pagi itu dini hari sampai pagi kita ini di sekitar jam 4 jam 5 subuh ya. Jadi itu kabut teman-teman di sini. Jadi untuk teman-teman yang lewat sini nih harus hati-hati juga karena jalannya nih belum ada penerangan ya. Belum ada penerangan yang kayak udah normal karena ini memang belum normal ya. Jadi nanti kita mau singgah lagi di rest area yang ada di KM 37 ya. Itu sebenarnya saya singgah situ karena ngantuk juga teman-teman. Di tol ini, jalan di tol juga ngantuk ya. Jadi saya singgah lagi di tol KM 37. Untuk videonya tuh ada di video lainnya ya. Kalau nggak salah di sebelum video ini sih saya upload duluan ya. Jadi videonya terpisah. Oke, kita memutuskan untuk keluar di gerbang tol Selimom karena kita mau sekalian cari sarapan. Tapi sebelumnya kita mau singgah dulu di rest area KM 37 karena posisinya saat ini memang ngantuk sekali. Jadi harus istirahat sebentar untuk cuci muka gitu ya teman-teman. Nanti kita keluar di gerbang tol Selimom.
Oke, mungkin untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.